Jerit dan tangis puluhan warga yang mendiami lahan ex-PTPN 10 Desa Sabah Balau Lamsel tempo dulu, lalu berubah menjadi PTPN 7 Kedaton dan saat ini bernama PTPN Regional 1. Eks perkebunan karet yang diduga menjadi rebutan para mafia tanah ini berlokasi di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Warga yang hanya menggantungi bukti kepemilikan surat keterangan tanah dari awalnya surat garapan PTPN 10 pada tahun 80-an silam itu, kemudian disahkan oleh Kades setempat dan saat ini telah menjadi sporadik itu sungguh dibuat tak manusiawi. Dalam persidangan, status kami dalam persidangan adalah status quo, yang mana Pemprov tidak bisa mengeluarkan sertifikat dia yang asli di pengadilan. Ya. Hakim berkata itu adalah kembali ke awal, bahwa ke awal lah kami yang menggarap. Begitu. Oh, di situ ditulisnya kembali ke penggarap ya, Pak? Penggarap, status quo, kembali ke awal. Tapi yang terjadi digusur? Tapi tergusur, kami dianiaya digusur begini. Jadi mohon kepada Bapak Presiden, kami anak-anak Bapak yang dizolimi oleh pemerintah kami sini, tolong ditindak tegas. Tegakkan keadilan hukum di negeri kita ini. Meskipun putusan pengadilan jika permasalahan ini berstatus quo, namun faktanya eksekusi tetap dilakukan. Seorang ibu paruh baya korban diinjak-injak sepatu aparat menangis sangat terpukul. Menjerit karena harus tidur di bawah pohon di reruntuhan puing rumahnya. Ada pula yang pingsan hingga tak sadarkan diri, juga yang terpaksa harus menerima aniaya keras dari oknum aparat Satpol PP hingga babak belur, menderita luka-luka dengan beberapa jahitan. Lebih tragis lagi sampai ada yang kehilangan bayi dalam kandungan alias keguguran saat mempertahankan hak miliknya. Rumah saya digusur, saya orang susah, Pak. Saya nggak mampu, Pak. Beli beras aja kayak gini. Digusur. Digusur ya orang Bapak bawa. Bantu, saya susah, Bapak. Tidak sukanya mereka babi buta, sehingga mengganggu asuransi masyarakat ini, Pak. Saya juga ternyata saya jatuh diinjak maupun PP. Ada surat-surat? Ada surat-surat yang jelas. Dan ini sudah keputusan pengadilan. Hasilnya kuwo. Oh, kuwo. Ya, sama-sama kalah. Provinsi kalah, kami kalah. Tapi mereka menggunakan kekuasaan, Pak. Kekuasaannya yang digunakan oleh Pemprov ini kejam. Tolong, Pak. Kami tolong oleh Bapak Prabowo, kami dibantu, Pak. Jangan dibiarkan aja, Pak. Tolong, Pak. Kami ini. Tertanaya kami, Pak Presiden. Jangan dibiarkan oknum-oknum Provinsi Lampung ini. Pemerintahnya jahat. Udah lagi. Ini di sini lagi mau beres-beres. Tiba-tiba ada saya ditarik, grab dia aja. Saya takut itu ada bayi. Nah saya lari ke sana, tiba-tiba itu udah rame. Saya ditarik kayak gini dari belakang sama bebe itu. Saya udah ngomong baik-baik, saya mau ngeliat adik saya. Langsung ditarik, langsung dipukul. Saya nggak tahu siapa yang mukul, saya pokoknya langsung dipukul, saya jatuh. Saya langsung dibawa sama mahasiswa, ke ambulan, dibawa ke depan. Itu barang lebihnya, Pak. Lukanya kenapa? Ya ini cuma ditonjok, Pak. Dengan menggunakan alat berat dan kekuatan 1.200 personil dari Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Provinsi Lampung pada hari Rabu 12 Februari 2025 beberapa hari kemarin itu, bagaikan kiamat dirasakan warga tak berdaya ini. Pasalnya ribuan petugas penertiban telah menghancurkan harta benda hingga hati sanubari dan perasaan pemilik 43 rumah warga yang merupakan keluarga dari karyawan buruh PTPN di era tahun 80-an silam. Kini kondisinya sangat menyayat hati, sebab segalanya menjadi porak-poranda rata dengan tanah. Akibat amukan alat berat, ulah eksekusi lahan dan bukan penertiban seperti yang dikatakan B. Sujarwo, kuasa hukum dalam penanganan masalah ini.
Selain itu juga, masyarakat dituding tak memiliki legalitas atas lahan yang diklaim milik pemerintah telah diduduki warga secara ilegal. Kami juga melakukan pemagaran-pemagaran di wilayah tersebut sehingga kami berharap kepada masyarakat bahwasanya ini adalah tanah milik Pemprov Provinsi Lampung, hendaknya tidak dipergunakan lagi oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang selama ini mendiami lokasi tersebut, sehingga dengan sukarela, dengan kesadarannya, karena kami menilai masyarakat yang mendiami lokasi tersebut belum mempunyai alasan yang cukup untuk tetap bertahan, bahkan cenderung kami mengatakan tidak mempunyai legal standing, sehingga masyarakat itu akan tetap bertahan di lokasi yang kami tertibkan tersebut. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kini puluhan warga masih tetap bertahan. Dengan membuat gubuk sisa puing-puing dari rumah mereka sendiri, juga ada yang mendiami musola karena tidak ada tempat untuk pergi dari lokasi perusakan puluhan rumah milik warga sekitar yang dihancurkan paksa aparat. Salah satu mantan karyawan PTPN yang kini telah purna, Arta Dinata, saat diwawancarai mengatakan jika puluhan rumah dihancurkan tersebut memiliki legalitas dari pelepasan garapan, surat keterangan tanah dan sporadik dari kepala desa di era tahun 80-an silam. Namun Arta tak habis pikir, tiba-tiba tanah PTPN tersebut menjadi milik Pemprov dan warga diintimidasi, diusir secara paksa. Dulu nggak ada tanah. Kena banjir di sawah. Nah, tangkai nggak bisa lumpur. Nah, akhirnya oleh Niger pada kawan untuk digarap. Hasilnya serahkan kepada koperasi Bagi hasil. Koperasi untuk mengumpulkan modal. Lama-kelamaan karena tanah itu tidak menghasilkan lagi, dibagikan untuk bantu karyawan untuk perumahan gantikan keluar SKT untuk karyawan, keluar SKT Udah hak milik lah ya. pada penggarap. Nah, terkait tentang eksekusi ini seperti apa sih Pak? Dengan tanggapan Bapak? Kok tiba-tiba mereka punya, artinya Nggak tahu dia punya sertifikat. Puluhan tahun waktu berlalu, garapan tersebut resmi dapat dibuatkan surat kepemilikan dan membayar pajak. Terkait pelepasan hak lahan PTPN Nusantara di lokasi sengketa yang diakui oleh Pemprov saat ini tersebut, juga dipertanyakan Asep pada direksi dan dinyatakan telah dikembalikan ke negara atau pemerintah pusat sejak tahun 91 silam, bukan ke pemerintah Provinsi Lampung. Ini sudah kita lepaskan ke negara melalui Direktorat Agraria tahun 90 artinya secara hubungan hak atas tanahnya ini sudah boleh kita lepas. Kita nggak tahu nih apakah dari negara itu setelah kita lepaskan melalui Menteri Agraria dilepaskan kemudian ditingkatkan status haknya oleh si masyarakat yang menduduki lahan atau diberikan kepada Pemprov. Udah nggak ikut lah. Urusan pusat ya Pak ya? Urusan pusat ya? Sudah nggak paham lagi Pak secara dokumen Pak ya, secara dokumennya ya itu tadi kalau misalkan dilepas ke siapa ya kami melepasnya ke negara. Betul. Kalau suratnya ada nggak Mas? Ada kan? Ke negara ada. Posisi ke negara ada. Itu dasar kita ada terputus di situ. Jika menguak fakta sejarah, seorang anak dari salah satu administrator PTPN 10 tempo dulu, Asep Iwan Setiawan, pada awak media menunjukkan bahwa asal muasal lahan ex-PTPN di lokasi ini awalnya hamparan rawa yang tak bisa ditanami karet, lalu diberikan hak garap pada buruh penderes untuk dimanfaatkan, dan hasilnya dibagi dengan koperasi PTPN. Puluhan tahun waktu berlalu, garapan tersebut resmi dapat dibuatkan surat kepemilikan dan membayar pajak. Sekarang posisinya warga semua bingung, kenapa BPN bisa melepas? Di situ ada tiga versi, cekplot 3 versi, posisinya merah, kuning, hijau. Ini kan posisinya kita membingungkan, yang mana yang punya Pemprov, yang mana punyanya BPN. Kita waktu 2021 kita terus terang dibantu anggota dewan, patok BPN ada.
posisi ini yang kena, posisi ini yang kena. Lampung Selatan dan Bandar Lampung ada semua. Penertiban yang kemarin katanya penertiban ternyata dieksekusi. Ini wilayahnya yang kemarin dieksekusi di belakang Futet itu, yang kemarin dieksekusi 43 rumah. Dan inilah yang punya tahap kedua yang katanya ada sekitar 4 meter dan 8 meter punyanya ex penggarap PTP Kebun Kedaton. Nah, inilah yang nanti akan dieksekusi oleh Pemprov. Nah, sedangkan yang bangunan-bangunan yang mereka tempatkan sekarang ini yang milik ASN yang sekarang di kapling-kapling semua udah ada kapling-kaplingannya, posisinya udah ada rumah bangunan, kenapa tidak dieksekusi sekalian posisinya ini? Nah, ini kan Pemprov aja dapat posisinya wilayah ini dari pemerintah provinsi. Dia bisa ngasih kerohiman setiap bulannya, ngangsur setiap bulannya. Kenapa yang di belakang yang digusur-gusur ini tidak bisa menerima yang hak yang sama dengan orang-orang ASN yang ada kapling-kaplingan ini, yang udah ada bangun rumah-rumah mewah gini, posisinya ada kos-kosan begini. Mereka kan ngasih angsuran ini jelas ke pemerintah daerah. Kenapa warga yang 43 itu tidak diindahkan? Dia orang juga berani ngangsur gitu loh. Kenapa itu? Di sini kan penertiban atau eksekusi itu. Sekda. Surat Sekda ini udah ada perwakilan warga yang kemarin di lokasi itu posisinya itu ngasih ini. Ini kan posisi Sekda pemberitahuan. Pemberitahuan di sini kan tidak ada namanya posisinya, itu tanda tangannya Pak Freddy SM ini. Bahwa pengaduan itu di sini hanya mau penertiban, bukan penggusuran. Eksekusi maksudnya. Nah, bukan eksekusi. Ini kan ada semua bunyinya. Warga mendapatkan lokasi penertiban, mau ditertibkan, bukan dieksekusi. Ini dieksekusi. Nah, ini tanda tangannya sah atau tidak ini Pak Freddy ini. Ini kan semua PJT semua ini, PJ Sekretaris Daerah ini. Bukan penetapan. Makanya saya minta tolong Pak Mirza, Pak Gubernur, minta tolong betul ini. Iya kan? Nah, ini kalau mengacu itu BPN, berarti kan batasnya ini. Ini lurusannya ini BPN, lurusannya pagar ini yang punya BPN. Kenapa pemerintah provinsi minta posisinya ini yang digusur? Posisinya dari pohon ini ke sana posisinya. Apa enggak sesuai sama gambar ya, Bang? Enggak sesuai sama gambar karena BPN-nya di situ. PTP juga di situ. Kenapa Pemprov itu mintanya di sini yang eksekusi? Ini apa pertanda seperti carut marut yang nggak jelas ya? Ini kan posisinya betul-betul dari BPN, dari PTP nggak ada lurusannya. Makanya ini SLB ini kan ikut Lampung Selatan. Ya. Ini ikut Bandar Lampung. Kenapa kok ini sekarang ini yang ini batas Lampung Selatan dan Bandar Lampung di sini ya? Iya. Itu BPN kan ada di situ patoknya, itu lurusnya. Artinya secara kasat mata memang secara administrasi amburadul ya, Bang. Nah, ini posisinya makanya saya ada di peta saya itu ada 3 versi. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Yang warna kuning dikuasai dengan BPN. Nah, itulah yang BPN punya. Berarti kan udah jadi sertifikat, seharusnya punya SLB ini. Ini kan punya dinas sosial ini. Tapi tidak digunakan selama ini, dibangun tapi tidak digunakan, ditelantarkan. Nah, inilah yang dikuasai mereka. Ini posisinya. Sampai ke belakang 200 meter ke sana. Ini 200 meter ke belakang. Ini akan dilakukan pada eksekusi kedua ya? Tahap kedua, ini yang katanya ada kena 3 meter ini. Oh itu. Ini posisinya waktu itu 2021, mereka minta 2 meter, minta 3 meter, kita minta tolong 2 meter. Tapi tidak ada toleransi sama sekali tidak ada rundingan itu, makanya mereka. Nah, sekarang mengacu atau BPN-nya ya itulah. BPN-nya ini ditandain merah itu BPN. Sebagai sosok yang cukup tahu terkait saling tahu lahan garapan ex-PTPN di Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung, Asep akan membuka dugaan kasus mafia tanah ini dan membeberkan fakta ke pemerintahan pusat, juga Presiden RI Prabowo Subianto. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.